MR500 sudah ready ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga teman-teman semuanya Allah balas dengan suatu kebaikan dan tentunya pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit mereview suatu driver. Driver ini adalah driver rekomendasi dari saya, dan apabila teman-teman semuanya nanti berminat bisa nanti lihat saja di deskripsi video ini, untuk linknya akan saya cantumkan di situ dan teman-teman bisa klik langsung masuk ke toko yang tentunya orang yang berjualan secara langsung. Baik teman-teman semuanya, sebelum itu semua tentunya akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya dapat memahami dengan baik. Tentunya driver ini adalah driver yang dapat teman-teman gunakan sebagai suatu rangkaian power ampli yang tentunya nanti bisa dikombinasikan dengan rumus audio yang tentunya kita pelajari dalam channel YouTube Mas Al Audio ini. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk nama dari driver ini adalah driver MR500 teman-teman ya. Nah, tentunya ini produk dari Echo Audio, EXO Audio. Nah, jadi produknya EXO Audio, agak sulit ya. Nah itu, dan ini adalah MR500 teman-teman semuanya ya. Dan versi ini adalah versi seperti build up ya teman-teman ya. Dan tentunya dengan versi seperti build up ini membuat rangkaian power ampli kita setelah jadi itu lebih terlihat lebih tampan lah, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk panjang driver ini 15 cm saja, dan menurut saya dengan panjang 15 cm itu tidak begitu panjang ya teman-teman ya. Jadi dalam satu box teman-teman itu bisa pasang 2 channel atau 2 driver, 3 driver, bahkan teman-teman bisa pasang sebanyak 4 driver atau 4 channel teman-teman semuanya. Kenapa Mas? Karena untuk ukurannya tidak begitu panjang, dan tentunya kalau tidak begitu panjang teman-teman semuanya bisa pasang beberapa channel dalam satu box. Nah itu enaknya di situ teman-teman semuanya ya. Dan tentunya di dalam driver ini ada transistor final nanti yang akan terpasang atau yang akan teman-teman pasang nanti kalau misalkan teman-teman minat mau beli, itu sebanyak 5 set transistor final teman-teman ya. Bisa teman-teman pasang transistor final Toshiba sebanyak 5 set. Nah jadi kalau misalkan nanti jadi seperti ini teman-teman, saya kasih masukan, jangan kita mengikuti banyaknya transistor final yang ada pada driver. Dalam artian seperti ini, di driver itu kan sebanyak 5 set, laju kita jangan pasang driver itu jangan pasang transistor final itu sebanyak 5 set. Kenapa Mas? Ya tentunya kita akan masang transistor final pada driver, dasarnya adalah beban yang akan kita gunakan. Paham ya? Jadi sudah banyak sekali saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Untuk perakitan power ampli dasarnya adalah beban speaker yang akan kita gunakan. Setelah beban semuanya ketemu, nilai-nilai semuanya ketemu, maka itu kita akan bisa menentukan nilai ampere dan voltase. Dari ampere dan voltase tadi, maka kita bisa menemukan nilai yang namanya nilai muatan daya listrik ya teman-teman ya, daya PSU ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya bisa menemukan yang namanya daya PSU. Dari daya PSU tadi tentunya kita akan bisa menentukan untuk berapa transistor final keseluruhan yang harus kita pasang. Seperti contoh, kita harus memasang transistor final karena kita
sudah menentukan nilai PSU tadi sebanyak 8 set misalkan. Nah, tentunya kita kalau misalkan menggunakan beban, hanya beban yang tidak begitu besar, maka dari 5 set tadi bisa kita pasang hanya 2 set atau 3 set saja. Kita sesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan. Bukan berarti semuanya harus terpasang 5 set, enggak ya teman-teman ya. Itu 5 set itu adalah transistor final yang tentunya batas driver tersebut sebanyak 5 set ya, karena dia modelnya kayak model build up gitu ya teman-teman ya. Tentunya yang HS-nya atau pendinginnya itu ada di bawah drivernya itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti bisa dipasang transistor final maksimal di 5 set ya. Kalau misalkan untuk 5 set itu berarti beban berapa Mas? Bisa 1800 kali 2 misalkan seperti itu. Dengan ketentuan PSU dan transistor final keseluruhan itu nilainya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, nanti tinggal transistor finalnya itu kita bagi saja sesuai beban yang akan kita gunakan. Misalkan dibuat 4 channel, berarti kita bagi menjadi 4 channel. Misalkan channel 1 2 set, channel 2 3 set, channel 3 4 set, channel 5 5 set. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk karakter driver ini adalah flat ya teman-teman ya. Karakternya adalah flat. Nah, untuk flat ini tentunya teman-teman netral ya kalau flat itu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk speaker misalkan 10 in, misalkan speaker 15 in, 18 in, itu bisa ya teman-teman ya. Ya, jadi itu sangat bisa sekali karena karakternya flat. Dan menurut saya kalau misalkan saya lihat reviewnya itu lebih ke hampir semuanya masuk ya teman-teman ya. Kayak treble, middle semuanya masuk seperti itu. Selanjutnya untuk teman-teman semuanya, untuk voltase ya, voltase yang dapat diterima oleh driver ini adalah 45 sampai dengan 65 volt AC ya. Paham ya teman-teman ya? 45 sampai dengan 65 volt AC. Dan tentunya dalam driver ini sudah dilengkapi dengan DC offset atau VR trim pot DC offset. Jadi kalau misalkan nanti output DC-nya output drivernya itu keluar tegangan DC, maka kita bisa setting, bisa kita nolkan agar tidak ada tegangan DC pada output drivernya. Paham ya teman-teman? Dan juga ada VR bias. Nah, VR bias ini kan karena ini adalah driver rakitan, maka dari itu driver karya Mas Eko Audio tadi tentunya di situ ada untuk setting bias ya teman-teman. Tapi sebelumnya kalau memang teman-teman ingin beli, itu sudah disettingin ya oleh Mas Eko Audionya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di dalam driver ini itu juga sudah ada yang namanya protektor ya teman-teman ya. Di situ sudah ada relay, dan relay itu bertujuan untuk protektor apabila terjadi masalah ataupun apa pada speaker, maka dia akan protectnya. Jadi itu adalah suatu ambilan yang dapat manfaatnya, juga dapat manfaat dari protectnya itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan tidak langsung berimbas pada speaker, akan tetapi terputus dulu pada relay tersebut. Nah, kapasitas relaynya pun cukup besar menurut saya teman-teman ya. Kapasitas relaynya itu sebesar 30 ampere ya. 30 ampere itu menurut saya cukup besar. Jadi itu baik untuk diaplikasikan. Untuk daya besar pun baik ya, karena karena ampernya cukup besar untuk relaynya 30 ampere teman-teman ya. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, apabila teman-teman berminat untuk driver ini, silahkan teman-teman bisa klik link di deskripsi dan teman-teman bisa chat secara langsung kepada Mas Eko Audio. Setelah itu kalau teman-teman semuanya minat, tentunya ya silahkan monggo dibeli ya dengan selera teman-teman semuanya. Ini hanya sebatas rekomendasi saja ya teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman berminat ya silahkan monggo dibeli ataupun apa, terserah teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu rekomendasi dari saya untuk teman-teman semuanya soal driver, dan nanti masih akan ada lagi driver-driver yang lainnya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Dan tentunya apa yang akan teman-teman aplikasikan nanti dengan driver ini, pastikan sesuaikan dengan perhitungan yang ada ya teman-teman ya. Jangan seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan berarti kalau di situ sudah disediakan 5 set transistor final, jangan kita pasang juga 5 set hanya untuk beban misalkan 500 watt. Nah, itu kesalahan ya teman-teman ya. Kita
tentukan PSU-nya, kita tentukan jumlah transistor pindah keseluruhannya berapa. Setelah itu baru kita bagi di per channel sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Paham ya teman-teman maksud saya ya? Kalau memang belum paham nanti bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Baik teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan monggo dilirik-lirik, mungkin teman-teman berminat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.